Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang materi uji OH alkohol dan fenol. Tetapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berperan dalam presentasi ini. Yang pertama ada Salsabila Lutfiani, kemudian Andi Nurul Wahyuni, Apriliani Darius, Rifka Amalia Syam, Nur Hikmawati Alwi, Yumastira, Dahlia, Sarmila, Eki Aprilian Diwijaya, dan Kevin Armelia Sirai. Halo, saya Eki Aprilian Wijaya Putra, NIM G0311911090 dari kelompok 8. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang uji alkohol dan fenol. Adapun landasan teori alkohol yang akan dijelaskan oleh saya, dan landasan teori fenol akan dijelaskan oleh Saudari Dahlia. Pertama-tama, tujuan dari praktikum uji OH alkohol dan fenol ini ialah untuk mengidentifikasi gugus OH senyawa alkohol dan fenol, dan juga untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Landasan teori alkohol. Alkohol merupakan suatu senyawa kimia yang mengandung gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon dan atom hidrogen dan atom karbon lainnya. Rumus kimia umum alkohol adalah CnH2nOH. Alkohol biasa digunakan sebagai pelarut. Alkohol dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok tergantung pada bagaimana posisi gugus hidroksil dalam rantai atom-atom karbonnya. Kelompok-kelompok alkohol antara lain yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Pada alkohol, gugus hidroksil berikatan dengan atom karbon tetrahedral, di mana karbon tersebut jika mengikat satu atom karbon lainnya dinamakan alkohol primer. Apabila gugus hidroksil tersebut berikatan dengan atom karbon yang mengikat dua atom karbon lainnya, maka dinamakan alkohol sekunder. Apabila gugus hidroksil tersebut berikatan dengan atom karbon yang mengikat tiga atom karbon lainnya, maka akan dinamakan alkohol tersier. Untuk mengidentifikasi jenis alkohol dapat dilakukan dengan uji asam kromat. Uji asam kromat berguna untuk mengetahui jenis alkohol yang ada pada senyawa alkohol. Pada uji asam kromat, senyawa alkohol primer dapat teroksidasi menjadi senyawa aldehid. Kemudian jika dioksidasi lebih lanjut, akan membentuk asam karbosilat apabila direaksikan dengan asam kromat. Sementara senyawa asam kromat akan tereduksi dari Cr6+ menjadi Cr3+, di mana senyawa asam kromat merah coklat akan berubah warna menjadi hijau. Senyawa alkohol sekunder juga dapat teroksidasi menjadi keton, sementara senyawa alkohol tersier tidak akan teroksidasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, NIM G0311911086. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenol. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian fenol. Fenol merupakan senyawa yang mempunyai suatu gugus hidroksil yang terikat pada sebuah cincin benzena. Adapun yang dimaksud dengan benzena merupakan senyawa organik siklik aromatik yang paling sederhana. Yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sifat-sifat pada fenol. Pada PowerPoint ini ada 3 sifat fenol. Yang pertama yaitu fenol bersifat lebih asam dibandingkan dengan alkohol. Seperti teman-teman ketahui, fenol bersifat lebih asam dibandingkan dengan alkohol karena bentuk hibrida atom oksigen pada fenol merupakan sp3 hibrida dan mempunyai 2 pasang elektron valensi yang tidak dipakai bersama. Sifat kedua fenol yaitu fenol biasanya akan larut dalam air
Namun, apabila ukurannya semakin besar, maka senyawa tersebut akan semakin susah larut dalam air. Nah, hal ini dimungkinkan terjadi karena gugus alkil akan semakin besar sehingga sulit untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Sifat ketiga, fenol, yaitu fenol juga dapat bereaksi dengan senyawa lain jika direaksikan. Misalnya saja, fenol dapat bereaksi dengan natrium atau kalium membentuk fenoksida yang sifatnya basa. Nah, selain ketiga sifat dari fenol yang saya jelaskan tadi, fenol juga dapat membentuk ikatan hidrogen seperti air. Nah, oleh karena itu, fenol dapat mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari senyawa lain yang mempunyai berat molekul yang sama. Pada praktikum ini, uji fenol atau uji FeSL3 digunakan untuk membedakan gugus OH antara fenol dan OH alkohol. Untuk mengetahui adanya gugus OH dari fenol dapat dilihat dengan adanya warna hijau kehitaman pada suatu larutan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Lutfiani dengan NIM G3116505. Alat yang digunakan pada praktikum uji OH alkohol dan fenol yaitu pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung, pipet volume, bulb, dan juga gelas kimia. Sedangkan bahan yang digunakan pada praktikum uji OH alkohol dan fenol yaitu larutan asam kromat, alkohol 95%, FeSL3, etanol, metanol, 1-butanol, fenol, 2-propanol, label, dan aluminium foil. Kemudian yang bertindak sebagai sampel pada uji alkohol atau uji asam kromat yaitu metanol dan etanol, namun diganti dengan alkohol yaitu 1-butanol. Dan yang bertindak sebagai reagen pada uji alkohol yaitu asam kromat. Selain itu, yang bertindak sebagai sampel pada uji fenol atau uji FeSL3 yaitu 1-butanol, fenol, dan propanol, 2-propanol. Sedangkan yang bertindak sebagai reagen pada uji alkohol yaitu FeSL3. Perkenalkan, nama saya Nenul Wahyuni, G311166507. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan dari uji alkohol dan uji fenol. Nah, yang pertama, tahapan dari uji alkohol yaitu diteteskan sampel metanol, etanol, dan 1-butanol ke 3 tabung reaksi yang berbeda. Masing-masing tabung reaksi diisi sampel yang berbeda. Lalu diteteskan 1 tetes aseton, kemudian ditambahkan 1 tetes asam kromat, lalu dihomogenkan, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Nah, yang kedua, tahapan dari uji fenol, yaitu diteteskan sampel 1-butanol, fenol, dan 2-propanol ke 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi diisi sampel yang berbeda. Lalu ditambahkan 1 mili alkohol 95%, kemudian diteteskan 2 tetes FeSL3 5%, selanjutnya dihomogenkan, kemudian diamati perubahan yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Apriliani Darius dengan NIM G311191031. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tabel hasil pengamatan uji OH alkohol. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, telah dijelaskan oleh rekan kelompok saya mengenai bahan atau sampel yang akan digunakan pada uji OH alkohol ini. Yang pertama yaitu metanol. Metanol ketika direaksikan dengan reagen yaitu asam kromat, maka akan terjadi perubahan warna dari bening ke kuning dan larutan tidak mengendap. Yang kedua, alkohol. Alkohol di sini yang digunakan yaitu turunannya yaitu etanol direaksikan dengan asam kromat, maka terjadi perubahan warna dari bening ke orange, di mana pada larutan tidak ditemukan endapan. Yang ketiga,
1-butanol. 1-butanol direaksikan dengan asam kromat, maka terjadi perubahan warna dari bening ke orange, dan pada larutan didapatkan ada endapan. Arti kelanjutan reaksinya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmila dari kelompok 8 dengan NIM G0311911089. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada sampel dalam pengujian OH alkohol, terkhusus pada bagian metanol. Metanol itu sendiri menurut laman ChemLibra.org, metanol itu bukan merupakan alkohol primer, bukan juga merupakan alkohol sekunder maupun tersier karena hanya mengikat OH tanpa mengikat satu atom C primer. Tetapi metanol dapat teroksidasi menjadi aldehid berupa formaldehid, lalu jika dioksidasi lebih lanjut menjadi formik asid. Maka dari itu, metanol dapat dikategorikan sebagai alkohol primer. Nah, pada pengujian OH ini dilakukan dengan mencampurkan metanol, aseton, dan asam kromat. Dan pada pencampuran metanol, aseton, dan asam kromat ini, pada praktikum kelompok kami tidak ada endapan yang dihasilkan, dan campuran ketiga bahan tersebut menghasilkan warna kuning, yang mana pada awalnya metanol berwarna bening, aseton berwarna bening, dan asam kromat berwarna kuning. Artinya tidak ada perubahan warna yang dihasilkan. Namun menurut laman khana.academy.org, seharusnya reaksi antara ketiga bahan tersebut membentuk formaldehid dan endapan Cr3+. Tetapi dalam praktikum kelompok kami tidak mendapatkan tidak dihasilkan endapan, dan tidak pula ada perubahan warna yang mengindikasikan adanya kandungan OH pada sampel yang diuji tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Tira dengan NIM G0311911085. Saya akan menjelaskan tentang reaksi alkohol, etanol, dan 1-butanol. Pada pencampuran etanol, aseton, dan asam kromat, kelompok kami mendapatkan hasil yaitu tidak adanya endapan dan tidak adanya perubahan warna. Nah, di mana warna awal sebelum pencampuran itu sama dengan warna akhir setelah pencampuran. Nah, seharusnya di sini ketika alkohol primer, dalam hal ini etanol, bereaksi dengan asam kromat, maka akan menghasilkan warna hijau kehitaman dan menghasilkan endapan. Hal ini juga diperjelas dengan pernyataan NORA 2017 bahwa senyawa alkohol primer dapat teroksidasi menjadi senyawa aldehid dan kemudian dapat teroksidasi lagi menjadi asam karboksilat apabila direaksikan dengan asam kromat. Nah, sementara senyawa asam kromat akan tereduksi dari Cr6+ menjadi Cr3+, di mana senyawa asam kromat merah coklat akan berubah menjadi warna hijau. Reaksi antara ketiga yang tersebut seharusnya menghasilkan senyawa aldehid. Nah, pada pencampuran 1-butanol, aseton, dan asam kromat, kelompok kami mendapatkan hasil adanya perubahan warna dan juga terdapat endapan. Meskipun kelompok kami mendapatkan hasil adanya perubahan warna, tetapi warna yang diharapkan itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Nah, teori mengatakan kalau alkohol primer ketika bereaksi dengan asam kromat itu akan menghasilkan warna hijau kehitaman. Nah, sedangkan kelompok kami mendapatkan hasil berwarna orange. Ini jelas tidak sesuai, tetapi dalam pencampuran itu kita juga mendapatkan adanya endapan yang terjadi. Jadi meskipun begitu, ini masih dapat dikatakan 1-butanol, aseton, dan asam kromat itu bereaksi, dan reaksinya tersebut akan menghasilkan senyawa aldehid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Amalia Syam dengan NIM G0311911056. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tabel hasil reaksi pada uji OH fenol. Pada uji OH fenol kami mereaksikan 3 sampel, yaitu fenol, 1-butanol, dan 2-propanol. Ketiga sampel ini kami reaksikan dengan reagen feriklorida.
Pada percobaan yang pertama, kami mereaksikan fenol dengan feriklorida, sehingga memperoleh hasil yaitu terjadi perubahan warna menjadi kehijauan. Hal ini sesuai dengan teori. Kemudian yang kedua, kami mereaksikan 1-butanol dengan feriklorida, sehingga memperoleh hasil yaitu tidak terjadi perubahan warna atau tetap berwarna keemasan. Hal ini sesuai dengan teori, yaitu jika terdapat OH fenol, maka warna akan berubah menjadi hijau kehitaman, sehingga 1-butanol bukan merupakan fenol. Dan yang terakhir, kami mereaksikan 2-propanol dengan feriklorida, sehingga memperoleh hasil yaitu tidak terjadi perubahan warna, yaitu tetap berwarna kuning, yang menunjukkan hasil yang negatif. Sehingga kita bisa katakan bahwa 2-propanol ini juga bukan merupakan fenol. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmawati Alwi dengan NIM G0311911073. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaksi yang terjadi pada uji fenol atau uji FeCl3. Adapun sampel yang digunakan yaitu fenol, 1-butanol, dan 2-propanol. Nah, reaksi yang pertama yaitu fenol ditambah FeCl3. Keduanya menghasilkan senyawa kompleks ditambah 3Cl- ditambah 6H+. Kemudian yang kedua yaitu 1-butanol ditambah FeCl3. Keduanya tidak bereaksi. Kemudian yang ketiga 2-propanol ditambah FeCl3. Keduanya juga tidak bereaksi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai reaksi yang terjadi antara fenol dan FeCl3. Pada pencampuran fenol, alkohol 95% dan FeCl3 menghasilkan perubahan warna menjadi warna hijau. Perubahan warna tersebut menandakan bahwa sampel yang kami ujikan, yaitu fenol, memiliki gugus OH atau gugus hidroksil dari senyawa aromatik fenol. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arum dan kawan-kawan pada tahun 2012 bahwa jika hasil pengamatan menunjukkan warna hijau kehitaman, maka sampel tersebut mengandung gugus OH dari fenol. Reaksi antara fenol dan FeCl3 menghasilkan senyawa kompleks berupa ion heksafenolat ferat 3 ditambah 3Cl- ditambah 6H+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kevin Armelia Syarai dengan NIM G0311911091. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan reaksi fenol dengan 2-propanol dan fenol dengan 1-butanol. Yang pertama, yaitu reaksi antara fenol dengan 2-propanol. Pada pencampuran 2-propanol, alkohol 95% dan FeCl3 menghasilkan warna keemasan. Tidak adanya perubahan warna menjadi hijau menandakan bahwa 2-propanol ini tidak memiliki gugus min OH dari fenol. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arum dan kawan-kawan 2012 bahwa hasil pengamatan menunjukkan warna hijau kehitaman atau hasil uji positifnya itu warna hijau kehitaman jika mengandung gugus OH dari fenol. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 2-propanol ini bukan fenol, sehingga tidak terjadi reaksi antara 2-propanol dengan FeCl3. Kemudian reaksi yang kedua yaitu fenol dengan 1-butanol. Pada pencampuran 1-butanol, alkohol 95% dan FeCl3 menghasilkan warna kuning. Campuran tersebut tidak menghasilkan warna hijau. Tidak adanya perubahan warna menjadi hijau menandakan bahwa 1-butanol ini tidak memiliki gugus min OH dari fenol. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Arum dan kawan-kawan 2012 bahwa hasil pengamatan menunjukkan warna hijau kehitaman atau
Uji positifnya ini warna hijau kehitaman jika terdapat gugus OH dari fenol. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 1-butanol ini bukan fenol, sehingga tidak terjadi reaksi antara 1-butanol dengan FeCl3. Sekian dan terima kasih.